Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrian Fahri, mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Andalas, Padang. Saat ini saya akan membahas tentang sustainability, the 5 core principles yang ditulis oleh Mikhail Ben-Eli. Jurnal ini membahas tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan semakin luas digunakan, namun sering kehilangan makna dan dianggap sepele. Jurnal ini memperkenalkan 5 prinsip atau domain inti untuk memperjelas dan memperkuat konsep keberlanjutan sebagai kondisi jangka panjang kehidupan manusia di bumi. Prinsip sustainability membantu mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan berkeadilan. Selanjutnya, keberlanjutan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan fokus pada keseimbangan jangka panjang, atau singkatnya keseimbangan dinamis antara populasi manusia dan daya dukung lingkungan. Tujuannya agar manusia dapat berkembang secara maksimal tanpa merusak kapasitas lingkungan secara permanen. Pada jurnal ini dibahas tentang 5 domain keberlanjutan, yaitu adalah domain material, domain ekonomi, domain kehidupan, domain sosial, dan domain spiritual. Yang pertama, domain material. Premis pada domain ini adalah semua proses fisik yang menjadi dasar keberadaan manusia tunduk pada hukum termodinamika atau kekekalan energi dan entropi. Prinsip domain ini adalah kendalikan entropi atau ketidakberaturan dan pastikan aliran sumber daya dan energi hampir tidak menurun, jadi harus digunakan secara efisien. Namun kenyataannya infrastruktur industri kita saat ini boros, merusak, terfragmentasi, dan sangat tidak efisien. Implikasi kebijakan domain material adalah mencapai produktivitas sumber daya tertinggi, gunakan sumber daya pendapatan terbarukan bukan modal atau non terbarukan, ciptakan aliran materi dan energi loop tertutup atau closed loop, dan menggunakan bahan bakar rendah emisi untuk transportasi, menggunakan transportasi massal, dan melakukan manajemen lalu lintas pintar. Selanjutnya, domain ekonomi. Premis domain ekonomi adalah sistem ekonomi adalah konstruksi manusia yang dipengaruhi nilai kepentingan. Kerangka akuntansi saat ini mendistorsi nilai karena mengabaikan biaya penipisan sumber daya dan populasi dan polusi. Prinsip domain ini adalah adopsi sistem akuntansi yang selaras dengan proses ekologis planet dan menghargai biosfer. Implikasi kebijakan domain ekonomi. Gunakan konsep kekayaan yang mencakup 5 modal: alam, manusia, sosial, manufaktur, dan finansial. Masukkan biaya lingkungan dalam semua perhitungan biaya dan manfaat. Gunakan mekanisme pasar transparan yang mencerminkan biaya sebenarnya, serta terapkan pajak transportasi dan regulasi yang adil. Selanjutnya, domain kehidupan. Premis domain ini adalah keberhasilan manusia seringkali merugikan bentuk kehidupan lain. Stabilitas sistem bergantung pada kompleksitas dan keragaman hayati. Prinsip domain ini adalah pastikan keragaman esensial dari semua bentuk kehidupan di bumi tetap terjaga. Implikasi kebijakan domain kehidupan. Yang pertama, menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas jaringan keragaman hayati. Kedua, panen spesies hanya sebanyak daya regenerasinya. Yang ketiga, pembatasan jalan di kawasan lindung menggunakan jalur hijau dan pengendalian kebisingan. Selanjutnya, menerapkan tata guna lahan yang ramah lingkungan dan transportasi yang ramah lingkungan. Yang keempat, domain sosial. Premis domain ini pengetahuan manusia memiliki keterbatasan. Masyarakat yang sehat membutuhkan keragaman sosial dan kesetaraan individu. Prinsip domain ini adalah maksimalkan derajat kebebasan dan realisasi diri manusia tanpa merugikan orang lain, karena tidak ada kelompok atau individu yang lebih unggul secara biologis. Implikasi kebijakan domain sosial. Yang pertama, jadikan toleransi dan demokrasi inklusif sebagai fondasi. Yang kedua, akses yang adil terhadap sumber daya pendukung kehidupan.
Yang ketiga, transportasi umum harus berkelanjutan, memiliki akses difabel, dan menerapkan tarif terjangkau. Yang kelima, promosikan teknologi dan literasi keberlanjutan melalui pendidikan di semua tingkat. Selanjutnya dan yang terakhir adalah domain spiritual. Premisnya adalah spiritual mendorong manusia untuk melampaui keterbatasan fisik dan mencari makna yang lebih luas menentukan kualitas tindakan kita. Prinsip domain ini adalah kebangkitan rasa esensi yang mendalam dan mendasar, serta kenali kesinambungan dinamis antara kosmos, planet, dan manusia dalam sebuah etika universal untuk memadukan tindakan. Implikasi kebijakan domain spiritual. Yang pertama, hormati bumi dan kehidupan ekologi yang rumit. Yang kedua, hubungkan transformasi batin individu dengan perubahan kolektif sosial. Yang ketiga, berupaya memahami dan memenuhi fungsi unik umat manusia di alam semesta. Dan yang keempat, beretika dalam berlalu lintas, mengutamakan keselamatan dan memiliki kesadaran dalam memilih transportasi yang ramah lingkungan. Integrasi 5 domain. Setiap domain saling mempengaruhi. Pendekatan sepotong-sepotong tidak akan efektif. Integrasi material, ekonomi, kehidupan sosial dan spiritual adalah kunci dari keberlanjutan atau pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya, domain spiritual menjadi fondasi moral yang menyatukan seluruh prinsip. Tanpa domain ini, prinsip lainnya hanya menjadi teknis semata. Ketika terintegrasi, keberlanjutan dapat terwujud secara spontan. Michel Benelli mengutip dalam jurnalnya, jika Anda ingin terbang dan ingin berhasil membangun pesawat untuk melakukannya, Anda perlu memahami prinsip-prinsip dasar aerodinamika. Demikian juga kita serius dalam memastikan masa depan yang berkelanjutan. Jika perlu dipandu oleh serangkaian prinsip yang mendasari keberlanjutan sebagai suatu keadaan yang abadi. Sekian paparan saya tentang sustainability atau konsep keberlanjutan yang ditulis oleh Michael Benelli. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.